Dasarnya manusia itu dikatakan hidup gitu ya, apabila dia tumbuh dan berkembang. Selamat siang. Kali ini kita dalam podcast Curhatan Pejuang Cuan. Ya. Kita hari ini spesial di Sabtu ini kedatangan tamu kita Pak Triaji Lardi dari HRW. Kita sengaja mendatangkan beliau karena memang banyak yang kegelisahan kita sebagai pekerja bakal dijelasin, dibeberin sama Pak Triaji. Bagaimana menyikapi tentang dilema kita dalam bekerja. Nah, untuk itu temanya juga pas banget nih. Jadi temanya itu udah lama nggak kerja, pas kerja nggak lama. Nah, kita banget tuh kan. Nah, jangan lupa ya, kita bareng-bareng follow YouTube HRW, subscribe, nyalakan lonceng, dan follow juga Instagram Pelaju Coffee. Oke, gimana nih Pak Triaji untuk bahasan kita di podcast siang ini? Oke, Bang Juanda, terima kasih sudah memperkenalkan saya dan kemudian mengundang saya untuk hadir di podcastnya Bang Juanda, podcast Curhatan Pejuang Cuan gitu ya, di mana ada kolaborasi antara HRW dengan Pelaju Coffee di Palembang. Dan hari ini secara tema tadi Bang Juanda udah nge-call saya gitu ya, Pak Triaji temanya menarik nih. Top survei gitu ya, udah lama nggak kerja, pas kerja nggak lama. Aku mikir tadi tuh Bang Juanda, dari rumah itu mikir aja. Ini temanya kok ya pas sama perjalanan saya banget gitu ya. Karena saya mengalami hal tersebut. Ada beberapa kurun waktu saya cukup lama di sebuah perusahaan. Kemudian ada juga beberapa kurun waktu yang sangat pendek, bisa dikatakan sangat pendek dalam perusahaan. Kemudian kemudian berkarya lagi dan dengan kurun waktu yang lebih lama lagi, seperti itu. Mungkin kalau mengupas itu, kalau boleh saya awali Bang Juanda, pertanyaannya mungkin jadinya mengapa sih banyak pekerja yang gampang banget keluar dari pekerjaannya kali ya, mungkin seperti itu ya. Kalau kita berbicara di era saat ini Bang Juanda dibandingkan dengan era-era tahun sebelum digitalisasi, kalau kita ukur Bang Juanda, era-era sebelum digitalisasi itu, para pekerja itu cukup lama untuk bekerja di perusahaan mereka masing-masing. Dia karena kebanyakan memang untuk pekerja di Indonesia pada saat itu didominasi oleh pekerja PNS, gitu ya. Pekerja-pekerja swasta sudah mulai ada gitu ya, dan mulai berkembang, tetapi tidak semenarik menjadi seorang PNS. Kalau orang Indonesia itu, pokoknya kalau udah PNS, itu sudah bisa jadi menantu yang luar biasa gitu ya. Nah, tapi kemudian era digitalisasi merubah paradigma itu, di mana sekarang banyak perusahaan-perusahaan swasta yang mampu memperkenalkan dirinya dengan baik di secara digital, yang kemudian juga menarik sebagai tempat bekerja bagi pekerja-pekerja yang ingin berlabuh di perusahaan tersebut, karena melihat suasananya, melihat kebesaran daripada perusahaannya, organisasinya dan sebagainya. Artinya itulah yang kemudian menjadi hal-hal yang menarik bagi pekerja-pekerja kita di Indonesia. Artinya kalau kita berbicara terkait dengan mengapa gitu ya, banyak pekerja-pekerja yang bisa dikatakan lama nggak lama gitu ya, atau yang lama ada, yang nggak lama ada, mungkin yang dimaksud adalah titik pindahnya kali ya. Mengapa pindahnya itu ya, karena faktor-faktor yang secara informasi sekarang sudah dapat dengan mudah kita dapatkan. Penawaran pekerjaan dapat mudah kita ketahui melalui situs pencari kerja, melalui portal pekerjaan, mengenai portal profesi ya. Saya nggak perlu sebut nama gitu ya. Itu sudah bisa memberikan gambaran-gambaran baik perusahaan dan tawaran pekerjaan. Dan ketika kita itu mencoba apply, demikian juga dengan mudahnya para HR yang ada di dalam perusahaan itu mengetahui profil dan CV kita dan kemudian mengundang kita untuk kemudian dijelajahi apakah memang
cukup sesuai atau tidak di dalam perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada kita sebagai calon pekerja. Jadi itu mungkin Bang Juanda perbedaan antara faktor yang dulu dengan faktor sekarang. Era digitalisasi ternyata lebih mempermudah seseorang bisa mengetahui jenis pekerjaan dan tawaran pekerjaan dan dengan mudah juga untuk mencari pekerjaan. Demikian Bang Juanda. Kemajuan teknologi ya, jadi memang kita nggak bisa pungkiri kemajuan teknologi ini membuat segala sesuatu itu, bahkan pandangan orang juga berbeda untuk sebuah perusahaan yang kita bilang perusahaan asing atau perusahaan swasta segala macam. Nah, jadi kalau kita lihat, kita ada yang lama bekerja gitu, yang tadi kita bilang yang dia cepat ya, maksudnya dari tempat dia bekerja itu dia ini resign gitu. Itu apakah memang faktornya seperti apa? Apakah memang lebih besar dari faktor diri dia sendiri lebih besar, lebih dominan? Apakah faktor sekeliling dia yang lebih dominan? Ya, berbicara faktor ya daripada orang resign, kami dari para praktisi HR selalu melihat apa sih yang mendorong dia. Jadi kami selalu menanyakan dua hal, yaitu apa push faktor Anda dan apa pull faktor Anda. Jadi pada saat ketika kita menanyakan push faktor kepada calon pekerja yang kita jajaki tadi, Bang Juanda, itu adalah keinginan kita untuk mendapatkan apa sih informasi yang sesungguhnya yang membuat dia harus keluar dari pekerjaan. Karena bisa jadi seseorang itu keluar dari pekerjaan karena ketidakkuatan terhadap sebuah tekanan, misalkan seperti itu. Itu juga akan menjadi faktor pertimbangan kami selaku praktisi HR, apakah kita juga akan menerima orang dengan alasan yang seperti itu. Kemudian bisa jadi juga ternyata dia keluar dari perusahaannya yang lama itu secara push faktor adalah keinginan dia untuk berkembang. Karena dia tidak mendapatkan fasilitasi keinginan berkembang, pengembangan diri, training ataupun career opportunity di dalam perusahaan dia pada saat itu. Itu juga hal-hal yang kita jajaki untuk dapat kita perjelas keinginan dia untuk menjadi pekerja di tempat kami atau kami sebagai calon tempat dia bekerja atau pemberi kerja, gitu ya. Ada juga Bang Juanda yang ternyata push faktornya itu yang kadang-kadang ekstrim gitu ya. Ternyata push faktornya juga suatu hal yang di luar norma. Nah, kalau yang segala sesuatu yang seperti itu melanggar hukum, di luar norma dan sebagainya, itu pastinya akan menjadi satu catatan khusus bagi kami untuk tidak melanjutkan gitu ya dalam proses interview terhadap orang-orang seperti itu. Artinya di dalam penjajakan untuk push faktor itu akan mendapatkan informasi yang cukup banyak. Berikutnya tidak berhenti dari push faktor. Faktor yang kedua yang kami tanyakan adalah pull faktornya. Apa yang membuat dia juga yang menarik keluar dari perusahaan terkait dengan pull faktornya dari faktor luarnya. Ya, bisa jadi juga hal yang itu menjadi satu pertimbangan kami selaku praktisi HR pada saat interview untuk bisa mengetahui itu. Kadang-kadang orang memang sudah well planning gitu ya terhadap karirnya dia, personal karirnya dia, bahwa Pak, saat ini saya sudah saatnya untuk beranjak dari perusahaan dan saya melamar di perusahaan Bapak karena saya melihat opportunity yang cukup besar, peningkatan karir, kesempatan berkembang dari diri saya itu juga dapat diakomodasi. Artinya pull faktornya dia melihat perusahaan kami, dia perusahaan pemberi kerja sebagai hal-hal yang dia scanning untuk mampu mengabsorpsi keinginan-keinginan dia pada masa mendatang ketika dia sudah bergabung di perusahaan tersebut. Artinya itu pun juga kita hargain juga dari sisi informasi seperti itu. Tapi bisa juga pull faktornya kadang-kadang remeh banget Bang Juanda. Kadang-kadang pull faktornya itu tidak mendasar banget ketika disampaikan kepada kami gitu ya. Pull faktornya apa? Saya pengen naik gaji gitu aja. Naik gajinya berapa? Kadang-kadang indikasi kenaikannya pun tidak signifikan atau tidak sebanding dengan yang seharusnya tertata rapi terhadap peningkatan sebuah karir gitu ya. Nah, ini juga menjadi informasi bagi kami untuk kami olah dan kami kelola apakah ini menjadi faktor pertimbangan yang kemudian tidak melanjutkan proses atau melanjutkan proses.
Jadi demikian Bang Juanda faktor-faktor yang sering kami gali dari kami sisi sebagai HR practitioner terhadap calon pekerja pada saat sesi interview. Menarik nih. Tetapi yang paling menurut saya, yang sepertinya susah ditebak itu push factor yang dari dalam diri push factor ya, Pak Triaji ya. Karena saya pernah ngobrol dan dia masih ada sesekali gitu, saya ada komunikasi dengan dia. Jadi dia itu memang punya prinsip. Dia dalam beberapa tahun, saya harus pindah nih. Jadi saya tanya, apapun bentuk perusahaannya segala macam dengan fasilitas segala macam, pokoknya sesuatu yang kemewahan, maksudnya sesuatu yang benar-benar kompensasinya itu sesuai dengan dia, dengan keahlian dia, enggak, saya tetap harus pindah gitu. Itu push faktor dari yang ada nyata ini. Saya punya teman itu seperti itu. Itu yang seperti itu berarti kan benar ada gitu. Itu berarti memang sudah siap. Berarti siapapun perusahaannya bakal harus sudah siap dengan hal itu gitu Pak ya. Kalau dari saya itu suatu hal yang mengerikan. Gitu ya. Jadi sebuah karir itu harus ditata, harus di planning. Bahkan kalau secara intensif gitu ya, saya mengcoach beberapa teman-teman terkait dengan career planning. Saya ajarin mereka untuk membagi usia. Saya tanya usia dia saat ini, kita akan belajar tentang usia dia akhir, saya tanya tentang profesi dia yang dia tekuni saat ini, terus kemudian beberapa informasi yang lainnya saya butuhkan, kemudian mulai saya ajak untuk berpikir, gitu ya, terkait dengan karir yang tadi itu, yang secara profesi dia sudah pilih, kemudian karirnya seperti apa. Jadi ini yang yang perlu kita perhatikan betul. Kalau berbicara mengenai prinsip, tadi yang disampaikan oleh Bang Juanda, mungkin ada kawannya gitu ya, yang menyampaikan tentang hal tersebut. Bagi saya itu bukan prinsip. Kenapa? Karena prinsip, yang dinamakan prinsip itu adalah sesuatu hal yang menyangkut terkait dengan istilahnya itu diri pribadi, gitu ya, intensively terhadap diri pribadi, bukan karena sesuatu hal di luar diri pribadi. Kalau tadi Bang Juanda menyampaikan bahwa dia menjadikan prinsip terhadap waktu. Waktu itu di luar diri pribadi. Tapi kalau prinsip terhadap diri pribadi, itu akan berbeda. Contoh seperti ini Bang Juanda. Ada seseorang tiba-tiba dia resign gitu ya, menghadap kami, menyampaikan keinginan dia untuk resign. Kemudian saya sampaikan mengapa, gitu saya tanya gitu ya. Mengapa Anda resign dan sebagainya, dia menyampaikan, Pak, saya bekerja rupanya berada di perusahaan yang sama. Kok bisa? Gitu ya. Ini saya sebagai career coach ya, bukan sebagai orang di dalam perusahaan tersebut. Saya sebagai career coach, dia menyampaikan saya seperti itu. Maksudnya salah bagaimana? Karena ada prinsip-prinsip yang dilakukan oleh perusahaan berbeda dengan prinsip-prinsip yang saya yakini. Ya, mungkin kalau berbicara seperti ini agak asik nih, karena ada singgung dengan religi, terkait dengan keagamaan, terkait dengan, mohon maaf nih, sesuatu hal yang dia tidak bisa lakukan, perintah atasan ataupun organisasi, karena bagi dia itu melanggar norma dan hukum. Itu prinsip Bang Juanda. Artinya menyangkut kepada diri pribadi, dan dia menyatakan ini bukan tempat saya. Nah, kalau yang sedemikian saya menghargai dan saya apresiasi terhadap orang-orang yang memegang prinsip teguh seperti itu, tapi tetap saya akan menyampaikan kepada mereka untuk berpikir apakah sudah ada gitu ya rencana ke depan dalam tanda kutip, baik itu pekerjaan ataupun kelangsungan bekerja. Karena kelangsungan bekerja ini tidak harus kita tuh bekerja di sebuah perusahaan, tapi bisa jadi juga berwirausaha, mandiri dan sebagainya, itu juga kelangsungan bekerja. Ataupun memang sudah ada perusahaan yang siap untuk menampung dia ketika dia sudah resign. Itu akan tetap saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Dan kami akan saya akan ajak ukur gitu ya kepada yang bersangkutan untuk mengetahui kesiapannya. Dan kalau memang nyata-nyata dia sudah siap, saya akan menyatakan silahkan just go ahead. Saya hargai prinsip Anda dan lakukan yang terbaik. Intinya seperti itu. Tapi sebelum memutuskan go ahead tadi itu, banyak pertanyaan yang saya akan langsungkan kepada
dia terkait hal-hal yang sekiranya apakah kamu masih bisa melakukan perubahan di dalam perusahaan tersebut dengan prinsip-prinsip. Kalau memang masih bisa, just do it, lakukan. Tapi kalau memang tidak bisa, itu yang suatu hal yang secara keputusan tadi bisa kita katakan apa yang dia putuskan dia yakini sudah tepat. Demikian Bang Juanda. Apakah ini suatu siklus juga Pak Triaji? Orang resign ini apakah kita bilang siklus dan memang ini sudah ada rasa kemauan dari diri sendiri, kita katakanlah sebagai ini pertumbuhan. Jadi manusia itu ada memang harus bertumbuh gitu. Makanya dia memutuskan resign gitu. Ya, kalau kita berbicara siklus, mungkin berbicara tadi yang disampaikan oleh Bang Juanda, pada dasarnya manusia itu dikatakan hidup gitu ya, apabila dia tumbuh dan berkembang. Nah, keinginan tumbuh dan berkembang itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis, dia juga menginginkan hal tersebut tumbuh dan berkembang di dalam dirinya. Baik tumbuh dan berkembang dari sisi skill, keahlian, kemudian tumbuh dan berkembang juga dari sisi kepangkatan, karir, dan sebagainya. Itu wajar. Kami namakan bahwa itu memang suatu hal yang cukup wajar bagi seorang pekerja untuk pekerja tersebut gitu ya, dapat menginginkan hal tersebut. Nah, kalau kita berbicara siklus, ya Bang Juanda, kita itu seringkali menyebut mungkin kayak badai rob kali ya. Biasanya kita menyebut siklus 3-5 tahunan. Jadi ketika seseorang bekerja di atas 3 tahun sampai usia pekerjaan 5 tahun, itu adalah waktu-waktu kritikal di mana seseorang tersebut akan merasakan fatigue, kebosanan terhadap pekerjaan yang dia terima berulang-ulang. 3 periode saja itu membuat seseorang sudah mulai fatigue. Ya, ini lagi. Kadang-kadang yang dia bikin gemes adalah problematika tahun pertama, problematika tahun kedua, masih ada aja problematika tahun ketiga, 4, dan 5. Ya, artinya itu yang menjadikan kegemesan gitu ya bagi dia, kenapa hal seperti ini harusnya sudah bisa selesai, tapi masih ada aja seperti itu. Artinya mulai dia tergelitik di dalam dirinya bahwa kayaknya aku harus cari tempat yang baru deh. Atau aku harus cari posisi yang baru deh. Oh, aku harus mencari sesuatu yang baru deh gitu. Itu wajar dari sisi seorang manusia untuk menyatakan hal itu gitu ya, untuk dia ingin tumbuh dan berkembang. Dan bahkan tadi saya sampaikan secara era digital ketika tawaran itu sudah cukup terbuka di luar gitu ya, itu akan dengan mudahnya dia bisa apply ke luar Bang Juanda untuk mendapatkan kesempatan berkembang di luar. Berarti memang itu harus kita jalani ya Pak Triaji ya, untuk memang tadi udah semacam memang harus terjadi ya, memang itu tadi kodrat ya, memang manusia itu memang begitu adanya ya, bukan hanya segi fisik dia, tapi dalam aktivitas dia dalam bekerja itu memang harus dialami gitu ya, working fatigue yang menyebabkan dia harus mencari tempat lain gitu untuk berlabuh untuk pekerjaan yang dia tekuni ya, yang serius yang dia lakukan. Nah, jadi tipsnya apa nih Pak, supaya kita tempat kita bekerja yang kita tinggalkan akan kita tinggalkan juga nyaman, supaya kita tetap ada hubungan baik, dan dari diri kita juga biar lebih plong rasa, itu bagaimana tuh tipsnya? Kembali lagi ya, saya selalu mengajak kepada rekan-rekan pekerja untuk melakukan self-measurement. Mengukur diri sendiri dulu. Apakah saya memang harus keluar, pindah kerja, ataukah memang saya masih harus bertahan? Itu yang akan saya ajak di dalam proses pengukuran. Dan saya di buku saya yang pertama, Resign Kenapa Harus Nanti, itu sudah ada itu. Saya buatkan pengukuran untuk self-measurement kepada individu untuk apakah saya harus keluar ataukah tidak. Karena kadang-kadang problematikanya cukup sederhana, tapi keputusannya terlalu ekstrim, keluar. Padahal problemnya sederhana, dia masih bisa perbaiki, dia masih bisa mendapatkan career opportunity di dalam, tapi terlalu cepat dia menyatakan bahwa saya harus keluar. Itu juga harus hati-hati. Lalu bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah menimbang antara faktor nilai resiko gitu ya. Pada saat kita bekerja itu kan butuh
safety income, gitu kan, terhadap tanggung jawab kita di keluarga atau apapun gitu ya, terhadap resiko tadi itu sebesar apa, atau apakah di luar nanti akan lebih besar resikonya terhadap faktor income yang sudah saya dapatkan, ataukah justru malah enggak, dimitigasi sebenarnya faktor yang di sini nih yang lebih beresiko, mending saya keluar, saya di luar ternyata lebih aman, baik dari sisi kualitas kontrak pekerjaan dan sebagainya, itu yang akan menjadikan faktor pertimbangan-pertimbangan. Artinya tipsnya adalah kembali lagi tolong untuk diukur terlebih dulu tanggung jawabnya, mitigasi resikonya sebelum berpindah. Yang kedua, berarti mencari sesuatu hal untuk mengobati diri sendiri, bukan mengobati lah, mungkin saya katakan memberikan vitamin gitu ya kepada diri sendiri dengan kegiatan-kegiatan lain di luar pekerjaan yang menjadikan kita lebih produktif, yang mampu mengabsorpsi aktualisasi diri kita di lingkungan dan memberikan nilai kemanfaatan kita di lingkungan. Karena tips yang kedua ini justru kadang lebih manjur gitu ya, justru kadang-kadang lebih membuat ternyata kita tidak sadar, ternyata sudah 15 tahun ya, sudah 20 tahun ya, gitu ya. Itu yang menarik itu. Tapi bahkan kalau kita tuh mampu mengelola itu dengan baik, karir kita itu biasanya malah tumbuh dengan baik, gitu ya. Jadi saya jamin orang-orang yang positif, punya kegiatan baik dan sebagainya, itu justru akan memiliki kesempatan lebih besar, lebih baik di dalam karirnya, di dalam perusahaan. Jadi itu Bang Juanda mungkin secara tips, dan mungkin kepada para pekerja gitu ya, pada para pekerja untuk tetap ukur diri Anda, kemampuan Anda, jangan tergesa-gesa untuk mengatakan resign untuk pindah kerja, tetapi pada saat memang hal tersebut menjadi suatu prinsip bagi Anda, tapi kembali lagi tetap harus dilakukan proses mitigasi terhadap pekerjaan dan pekerjaan yang baru, maka itu akan bisa diputuskan go or no go-nya. Jadi itu yang menjadi satu hal terhadap para pekerja, sehingga kelangsungan bekerja bagi para pekerja tetap mendapatkan, tanggung jawab juga terhadap keluarga juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu Bang Juanda. Oke, keren nih. Saya yakin udah terjawab nih. Jadi tinggal aksinya nih dari teman-teman kalau berada dalam posisi mau resign, ataupun teman-teman mungkin baru masuk kerja ya. Mungkin untuk ke depan udah ada pemikiran, udah ada pencerahan lah setelah nonton podcast ini. Kalau mau lebih jelas lagi, tenang. Jadi teman-teman bisa lihat aja di podcast Curhatan Pejuang Cuan. Di sesi berikutnya ya? Iya, di sesi berikutnya. Pasti ada. Ini kita selalu di hari Sabtu. Bisa ini aja subscribe. Nanti bisa lihat situ. Jadi kamu bisa pause mana-mana yang tadi kelupaan nih. Nah, jadi bisa tahu nih mana tipsnya gitu. Oke. Pak Triaji, terima kasih waktunya buat Sabtu ini. Bang Juanda. Oke banget bisa hadir di sini. Jadi kesampaian nih dari kita nih, kegalauan kita para pekerja nih. Oke. Saya Bang Juan undur diri. Oke, sampai ketemu. Bye.